Tumpukan material berwarna putih dan coklat ini adalah limbah sisa penggergajian kayu. Limbah kayu mulai dari serbuk hingga yang berbentuk kasar ini digunakan sebagai bahan bakar ramah lingkungan pengganti batu bara. Adalah Triyono, warga desa Bunton, Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Sejak 6 bulan lalu memasok limbah kayu sebagai biomasa pengganti bahan bakar batu bara di PLTU Jawa Tengah 2 Adipala. Karena tingginya permintaan, limbah kayu tak hanya dari Cilacap, namun didatangkan dari berbagai wilayah seperti Banyumas, Kebumen, Tasikmalaya, hingga Pangandaran. Triyono bekerja sama dengan 50 pemasok untuk dapat memenuhi permintaan biomasa limbah kayu. Dalam 1 bulan, usaha pengumpulan limbah kayu ini mampu menyuplai 2.000 ton sisa gergajian dan sisa serutan kayu ke PLTU Adipala. Limbah kayu yang semula menjadi sampah kini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Untuk 1 ton limbah kayu dihargai 400 hingga 500 ribu rupiah tergantung nilai kalori dengan kadar air di bawah 40%. Pemanfaatan limbah kayu ini mampu mengangkat perekonomian warga yang bermukim di sekitar PLTU. Ini ada limbah dari gagang sapu, ada limbah benso dari pabrik kayu, itu juga ada namanya serbuk gergajian kayu. Kemudian ada molding juga, macam-macam. Ini buat apa sih Mas? Ini untuk biomasa sebagai pembakaran untuk PLTU 2 Adipala. Mas, ini dapatnya dari mana aja nih Mas? Banyak Pak, ada Tasik, Majenang, Pangandaran, Banyumas, Purbalingga, bahkan sampai ke Salem, Brebes juga ada. Kemudian dari wilayah Cilacap juga sangat banyak. Mas, untuk limbah ini dihargai berapa Mas Satu ton atau satu ton lah boleh nggak? ya, kalau 1 ton ke PLTU untuk saat ini di harga 420-an. 420.000. Iya, sangat membantu, Pak. Sangat membantu dalam artian aspek sosialnya dan nilai ekonomi kerakyatan sangat tinggi, sehingga kita juga melibatkan banyak masyarakat tentunya kaitannya dengan tenaga bongkar dan muatan. Ini juga sangat melibatkan mereka dan mereka sangat antusias ketika kita ada supply ke PLTU. PLTU Jawa Tengah 2 Adipala Cilacap telah melakukan co-firing atau pencampuran bahan bakar batu bara dan biomasa limbah kayu atau saudas sejak tahun 2021. Dalam sehari, PLTU Adipala membutuhkan 300 hingga 350 ton biomasa limbah kayu sebagai pemanas turbin uap untuk menghasilkan listrik. Limbah kayu ini digunakan sebagai campuran yang dapat mengurangi penggunaan bahan bakar batu bara sebesar 5 hingga 6%. Selain memanfaatkan limbah kayu, PLTU Jawa Tengah 2 Adipala mengembangkan hutan tanaman energi bekerja sama dengan Universitas IPB untuk memenuhi kebutuhan biomasa yang terus meningkat. Tanaman energi yakni gamal dan kaliandra ini mampu ditanam secara tumpang sari dengan tanaman palawija sehingga tidak merusak hutan karena dapat dipanen lebih dari 1 kali. Program co-firing ini merupakan program substitusi bahan bakar ya. Selama ini kan PLTU Adipala itu pakai batu bara 100%. Dengan adanya program co-firing ini kita akan mengganti saat ini 5% batu bara itu dengan biomasa. Dengan tujuan ya mengurangi porsi dari batu bara tersebut yang dimana dia menyebabkan pemanasan global dari karbon positif ya. Kalau biomasa ini termasuknya karbon netral ya, karena dia diserap lagi dari pohon itu ya. Untuk PLTU Adipala sendiri sudah melaksanakan co-firing sejak 2021 hingga saat ini targetnya terus naik ya. Dari 2021 hanya sekitar 5.000 ton, 2022 di 16.000, 2023 itu 26.000. Untuk sekarang naik pesat di 2024 menjadi 90.000 ton biomasa. Biomasa kami diambil dari panglong-panglong yaitu sodas ya atau serbuk gergaji. Berarti itu limbah ya Pak? Nah saat ini yang masih kami pakai dari limbah, dari hasil pabrik maupun penggergajian ya. Dan untuk kedepannya
kami ditarget lebih tinggi lagi. Untuk tahun depan rencana di 120.000 ton. Untuk itu kami mencoba inovasi penambahan yang lain, seperti kami bisa memanfaatkan BBJB. BBJB itu biomasa dari sampah. Kemarin kami sudah survei yang di TPA Banyumas. PLTU II Jawa Tengah Adipala menargetkan hingga akhir tahun sebanyak 90.000 ton biomasa limbah kayu sebagai pencampur bahan bakar batu bara untuk menghasilkan daya 660 megawatt. Penggunaan biomasa selain upaya mengurangi emisi juga menghasilkan energi listrik bersih untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Tim iNews melaporkan.